Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang perbandingan audit sistem informasi berkaitan dengan COVID. Sebelum masuk sesi presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Elvira Selvi Magdalena 2018-53117, Betty Rahma 2018-53119, Ajeng Kinasi Safitri 2018-53010, dan Marisa Milati 2018-53040. Sistem informasi merupakan dasar bagi jalannya bisnis saat ini. Di banyak industri, kelangsungan hidup perusahaan sangatlah sulit tanpa penggunaan luas dari teknologi informasi. Sistem informasi menjadi lebih penting dalam membantu jalannya perusahaan dalam ekonomi global. Control Objective for Information and Related Technology atau yang biasa disebut COVID menggabungkan standar-standar pengendalian dari banyak sumber berbeda ke dalam sebuah kerangka tunggal yang memungkinkan manajemen untuk membuat tolak ukur praktik-praktik adanya keamanan dan pengendalian lingkungan TI. Para pengguna layanan TI dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai, dan para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. Kerangka COVID-5 menjelaskan praktik-praktik terbaik untuk tata kelola dan manajemen TI yang efektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Marisa Milati. Selanjutnya, di sini saya Marisa Milati Esmi akan menjelaskan dari pembahasan tentang jurnal 1 dan jurnal 2. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang jurnal 1. Jurnal 1 yaitu Sistem Informasi menggunakan Framework COVID 4.1 pada e-learning Unisnu Jepara. Jurnal ini membahas tentang peran teknologi informasi maupun sistem informasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang semakin berkembang. Teknologinya akan semakin membantu manusia dan mempermudah setiap aktivitas yang dilakukan. Sebuah sistem pembelajaran berbasis e-learning sejak tahun 2015, di mana nantinya dosen dapat melakukan penilaian terhadap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa, dan mahasiswa dapat melacak setiap tugas yang hampir mendekati batas waktu pengumpulannya. Proses audit sistem informasi terhadap e-learning yang berjalan di Unisnu Jepara dilakukan menggunakan standar framework COVID 4.1 khusus pada domain Deliver and Support atau DS, khusus pada proses DS3, DS5, DS7, DS9, DS10, DS11, dan DS13. Selanjutnya yang kedua adalah jurnal 2. Jurnal 2 ini membahas tentang sistem informasi untuk audit sistem informasi pada perwakilan kependudukan dan keluarga berencana nasional BKKBN. Jurnal ini membahas tentang peran teknologi informasi maupun sistem informasi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi ABCD yang mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan rencana nasional secara menyeluruh dan terpadu, sehingga mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan membatasi angka kelahiran dan mengatur jarak kehamilan dengan melakukan keluarga berencana. Pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada standar framework COVID 4.1. Tujuan dari dilakukannya audit pada perusahaan ini adalah mengidentifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi dari aplikasi yang digunakan pada perusahaan, dan meneliti apakah implementasi aplikasi sudah memenuhi visi misi perusahaan ini atau belum. Terima kasih. Saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua jurnal, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dalam mendukung kinerja informasi BKKBN dan Unisnu yang telah mengimplementasikan prosedur sistem informasi dengan memberikan support dan training. Hasil dari rekapitulasi tingkat model capability bahwa skala nilai penelitian untuk pengelolaan teknologi informasi dari kedua jurnal. Dan jurnal pertama itu membahas tentang hasil tingkat kematangan pada implementasi e-learning Unisnu Jepara.
khususnya pada domain DS berada pada level keempat. Dari sini saja sudah dapat kita ketahui yang berarti itu sudah terukur dan terintegrasi antara proses yang berlangsung analisa GAP antara kondisi yang dihadapkan dengan kondisi saat ini. Rata-rata adalah 0,6 dengan rekomendasi terbaiknya ditekankan pada peningkatan keamanan sistem dan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intens agar berlangsung dapat maksimal. Sedangkan jurnal kedua membahas tentang bukti bahwa institusi mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi, yang telah diproses menggunakan mode yang telah distandarkan dalam penyelesaian, telah mendefinisikan dengan jelas langkah-langkah yang akan dipergunakan dalam menunjukkan pelayanan. Secara umum, pendekatan pengelolaan proses telah terorganisasi secara baik. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran untuk kedua jurnal berikut. Kesimpulan dan saran dari kedua jurnal yang kita review antara lain kesimpulannya, penggunaan Cobit memberikan manajer, auditor, dan pengguna IT dengan satu set secara umum. Langkah-langkah indikator, proses, dan praktek terbaik untuk membantu mereka dalam memaksimalkan manfaat yang diperoleh melalui penggunaan IT dan pengembangan tata kelola IT yang sesuai dengan pengendalian dalam sebuah perusahaan. Cobit mempunyai 4 domain kerangka, yaitu perencanaan, organisasi, akuisisi, dan implementasi, serta pengiriman dan dukungan, serta pemantauan. Dari kedua jurnal tersebut sudah memiliki semua kerangka Cobit dengan 4 domain tersebut. Selanjutnya, untuk saran dari kedua jurnal di atas, yaitu sebuah perusahaan besar maupun dunia pendidikan sangatlah bagus jika pengendalian internal IT-nya menggunakan Cobit, karena Cobit mempunyai kelengkapan dalam berbagai aspek untuk merancang, menjalankan, memantau seluruh aktivitas bisnis yang berkaitan dengan IT. Tidak dipungkiri bahwa sebuah perusahaan besar adalah perusahaan mampu mengendalikan IT untuk kemajuan perusahaannya. Jadi semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula kemajuan teknologi informasinya dan semakin besar pula kemajuan teknologi informasinya. Sebuah perusahaan harus benar-benar tepat dalam menggunakan pengendalian teknologi informasinya, sehingga peran Cobit akan benar-benar efektif dan efisien, baik di dalam sebuah perusahaan maupun di dalam dunia pendidikan. Baiklah, untuk kesimpulan dan saran dari kelompok kami sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.